Indonesia memiliki lebih dari 10.000 desa yang mengalami keterisoliran akibat kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Tidak hanya soal resiko kecelakaan dan kematian dalam perjalanan, jalan penghubung dari desa ke kota dan sebaliknya yang tidak layak juga menyulitkan seluruh aspek kehidupan warga. Sebagai satu-satunya akses, jalan ini menjadi nyawa kedua mereka. Akibatnya, untuk bisa menggapai pendidikan tingkat SMP dan SMA, serta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat dari desa harus menuju ke pusat kecamatan Pipikoro. Kisah warga saling menandu warga lainnya bukanlah hal baru bagi mereka. Kendaraan roda 4 masih mustahil masuk ke sini. Pilihannya adalah tetap berada di dalam desa dan bertahan dalam kondisi sakit, atau berjuang dalam perjalanan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik di pusat kecamatan Pipikoro. Kami mendatangi keluarga korban yang naas harus melintasi jalan ekstrim dari desa menuju kota, bahkan ketika dalam kondisi sudah meninggal. Pemirsa, bicara infrastruktur, ternyata tidak hanya ekonomi yang berpengaruh, namun juga akses pelayanan dasar seperti kesehatan. Ibu-ibu di sini adalah salah satu korban yang juga merasakan bagaimana betul kesehatan ini ternyata berdampak akibat infrastruktur yang tidak memadai. Saya suruh dari sini cari uang untuk anak, sedangkan anak saya yang itu SMP dia kan cari biaya untuk anak. Ini juga saya punya anak SD, itu yang dia kejar itu bapak saya punya suami itu. Jadi bapak sedang mau cari uang pada saat itu? Iya, dia cari uang untuk biaya anak. Jadi sementara dia cari uang, dia celaka. Waktu akhirnya dibawa, apa yang dirasa sama ibu waktu itu? Ya. Ketika ibu tidak sempat bicara sama bapak karena Memang bapak sudah tidak saya sadar. Saya menangis. Untuk apa lagi saya bicara sedangkan dia sudah tidak sadar lagi. Ketika sakit, terpaksa ditandu. Meninggal dunia pun harus berada di atas tandu yang sama. Seperti inilah nasib Desa Masewu dan dusun-dusun di sekitarnya. Walau bukan yang pertama, Adolin dan keluarga berharap kejadian ini menjadi yang terakhir bagi masyarakat Pipikoro. Terserahlah kalau ada saya punya usaha, sedikit-sedikit saya kasih untuk biayaan. Yang penting untuk anak-anak ya, Bu ya. Iya. Apa ibu bilang sama anak-anak waktu ayahnya meninggal? Ibu pesan apa ke mereka? Apa? Pesan apa ke anak-anak ketika ayahnya meninggal? Saya kasih tahu deh, sabar saya. Nanti saya berusaha. Yang penting ibu berusaha ya untuk Iya. jadi ibu sekaligus jadi ayah ya. Iya. Setelah 73 tahun Indonesia merdeka, warga Masewu masih belum tersentuh pembangunan. Selama puluhan tahun kehidupan mereka tidak banyak berubah. Kentalnya tradisi masih terlihat di tanah Masewu. Hasil hutan seperti daun pandan liar dan batang rotan dapat menghasilkan tikar, anyaman tas, serta peralatan rumah tangga lainnya. Sayangnya kini, ruang gerak masyarakat untuk mengakses hasil hutan terbilang terbatas. Walau masih bebas keluar masuk hutan, larangan menebang kayu jelas berdampak pada kehidupan warga Masewu. Dinding rumah berubah dari kayu menjadi bata. Mata pencaharian mereka pun berubah. Dari mengumpulkan getah damar dan mencari kayu gaharu, kini warga mengandalkan coklat dan kopi semata. Mengganggu nggak keberadaan ini? Bikin warga bingung nggak sih Pak sekarang? Iya jelas lah Pak. Apalagi dengan tulisan ini, Kalamantakan hutan lindung. Ya. Jadi kejelasan selanjutnya sejak dipasang ini tidak ada. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada orang Masewo di sini. Terus datang program seperti ini.
Ini pertanyaan Pak, Iya. kasihan warga. Karena ini juga tidak jelas tujuannya tidak jelas. apa gitu Iya. dan hukum sanksinya segala macam Iya. dengan aktivitas masyarakat di sekitar sini tidak jelas apakah boleh atau tidak karena sampai sekarang Iya. masih Belum ada tindak lanjutnya Pak. belum ada tindak lanjut ya.